Dalam satu kesempatan, Roy Martin mengungkapkan Giselle akan resmi menjadi menantunya pada 14 September mendatang, setelah keduanya menjalani prosesi pernikahan di Pulau Dewata, Bali. Rencananya di Tirta Uluwatu di Bali, jadi emang di Tirta itu kan jadi suasananya kan tebing gitu ya. Jadi lebih santai, lebih mudah-mudahan bisa menikmatilah suasananya. Pemilihan Bali sebagai tempat pernikahan karena pulau eksotis itu dinilai menyajikan keintiman dan keromantisan bagi pengantin. Setelah resmi menjadi mualaf, Bella Safira akhirnya resmi dipersunting Mayor Jenderal Agus Suryabakti. Beberapa waktu sebelumnya, pasca memadu kasih selama 3 tahun, Atika Hasyolan resmi menyandang gelar Nyonya Rio Dewanto. Restu menginjak hidup baru juga didapat Arumi Baksin, yang kini resmi menjadi istri dari pengusaha Emil Dardak. Perjuangan Judika Sihotang mendapatkan Duma Riris akhirnya mencapai puncak kebahagiaan setelah mendapatkan restu dari orang tua Duma. Setelah lama melangsungkan pernikahan Ramon Tungka dan Kori Sandriova baru menyeruak pasca Kori melahirkan buah cinta mereka. Pernikahan yang masih merupakan cita-cita justru dialami oleh pasangan Teguh Wisnu Shiren Sungkar dan Gading Martin Giselle. Sedangkan Nuri Maulida tak lama lagi akan dipinang pria berkebangsaan Malaysia Muhammad Adam. Selama menunjukkan eksistensi di ranah hiburan, artis cantik Bella Safira tak pernah sekalipun memperkenalkan secara resmi siapa pria yang menjadi kekasihnya. Tiba-tiba saja, di usia yang mencapai 40 tahun, Bella Safira kembali eksis di pemberitaan hiburan tanah air. Ramadan lalu, Bella resmi menjadi mualaf setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan pekan ini, nama Bella kembali menjadi buah bibir setelah 2,5 tahun menjalani kisah kasih asmara bagi pasangan Bella dan Agus. Inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan hubungan cinta mereka ke jenjang yang lebih sakral. Jumat 30 Agustus 2013 akan menjadi hari yang paling diingat oleh Bella karena di tanggal itulah bertempat di kota Stabat Langkat, Sumatera Utara, Mayor Jenderal Agus mengucapkan janjinya untuk meminang Bella sebagai istrinya. Saya terima nikah Bella Safira Veronica Simanjuntak binti Anggara Simanjuntak. Rp82.013 tunai. Pernikahan Bella dan Maijen Agus dihadiri sejumlah pejabat hingga sejumlah menteri turut memberikan restu atas pernikahan ini. Ya, saya sangat terharu sekali pernikahan pada pagi hari ini sebagai sebuah pernikahan yang besar antara dua hamba Allah yang terpaut hatinya dan menjalin dalam sebuah kehidupan yang langgeng melalui perkawinan yang kita saksikan pada hari ini. Air mata haru pun jatuh dari mata lentik Bella saat sang suami mempersuntingnya. Suasana ini membuat rasa hikmat amat terasa. Inilah babak baru dalam kehidupan Bella di usia yang tidak lagi terbilang usia untuk bersenang-senang. Bella mendapatkan suami, seorang pria yang sudah matang dan akan menjadi pendamping sekaligus imamnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan bahtera kehidupan. Bella pun meyakini ini adalah pernikahannya yang pertama dan terakhir. Namun di sebuah momen yang diharapkan Bella sebagai yang pertama dan terakhir dalam hidupnya, kedua orang tua Bella tidak tampak hadir di kemeriahan yang mengharukan itu. Bagi Bella, semua ini memang membutuhkan waktu dan Bella akan selalu mencintai, menghormati, dan menghargai orang tuanya sampai kapanpun. Kebahagiaan pernikahan juga dirasakan oleh pasangan Atika Hasyolan dan Rio Dewanto. 3 tahun menjalani masa pacaran dirasa cukup bagi keduanya untuk memasuki jenjang pernikahan.
Melalui sebuah pesta yang unik di Pulau Kelor, Rio mengucapkan ijab kabul untuk meminang Atika. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat, pesta pernikahan Atika dan Rio sekaligus ingin mempromosikan wisata Kepulauan Seribu. Tadi yang dilakukan di Pulau Kelor itu prosesinya akad nikah, kemudian acara syukuran. Jadi para tamu datang, pada di sekeliling di benteng, pada duduk. Kemudian saya dibawa keluarganya Atika ke dalam benteng. Di situ saya menunggu Atika datang. Akhirnya Atika datang dengan keluarganya, terus turun dari kapal, masuk ke dalam benteng. Kita melakukan prosesi akad nikahnya di dalam benteng tersebut. Cuacanya cerah, tidak ada kendala sama sekali. Semuanya bahagia, saya pun juga sangat bahagia, luar biasa bahagianya. Deg-degannya pas jalannya sih, soalnya jalannya lumayan jauh kan, jadi kayak deg-degannya lama. Tapi pas udah ngucapinnya, alhamdulillah lancar. Sempat pulang sekali karena teksnya salah. Iya, teks yang dikasih juga salah gitu, jadi kayak wah salah ngafalin. Berapa M nggak nyampe, yang pasti nggak nyampe menyentuh angka itu. Sebenarnya wajar ya, masih dinilai yang wajar. Sayangnya, usai perhelatan itu digelar, persoalan sampah yang menodai kebersihan di Pulau Kelor sempat mencoreng kemeriahan pesta di tempat yang dijadikan cagar budaya tersebut. Menyikapi hal ini, pasangan Atika Rio pun menjelaskan bahwa mereka tak berniat mencemari Pulau Kelor. Penggunaan Pulau Kelor sebagai tempat pernikahan mereka mendapat dukungan Pemda DKI Jakarta termasuk Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Perihal foto-foto yang memperlihatkan banyak sampah terjadi dikarenakan kendala teknis yang sempat dialami petugas Dinas Kebersihan. Pemirsa Global TV, jangan beranjak dulu, karena sesaat lagi kami masih ingin kembali mengabarkan kabar dari jagat selebritis dalam Eksis, Fenomena Artis Indonesia. Sempat menjadi buah bibir masyarakat lantaran kabur dari rumah bersama Miller kekasih lamanya, Arumi Baksin akhirnya menjatuhkan pilihan kepada pengusaha Emil Dardak sebagai pendamping hidupnya. Bertempat di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, dengan mas kawin seberat 30,8 gram, Arumi Baksin Emil Dardak memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Bagi pasangan ini, komitmen adalah fondasi utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Sebelum memutuskan untuk menikah, Arumi yang belum genap 20 tahun ini menjalani masa pacaran selama 2 tahun untuk proses pengenalan. Dan ketika masa pengenalan satu sama lainnya sudah dirasa cukup, maka tak ada keraguan bagi keduanya untuk meminta restu orang tua. Pasangan Arumi Emil memilih adat Sumatera Selatan sebagai perhelatan pesta pernikahan mereka. Dominasi warna merah dan emas turut dikenakan dalam busana yang dikenakan Arumi. Kini rencana masa depan pun tengah disongsong oleh pasangan ini. Untuk urusan momongan pun, keduanya memilih untuk tidak menunda-nunda, mengingat kehamilan adalah berkah dari Sang Maha Kuasa. Kalau memang rezeki, kalau memang Tuhan mempercayakan kita berdua, kapan datangnya itu nggak jadi masalah gitu kan. Tapi yang penting kalau enggak, kita benar-benar nolak gitu sih kayaknya nggak begitu-begitu banget ya. Dan aku juga masih kuliah, jadi sebenarnya kuliah itu tidak menjadi halangan kita, atau sebaliknya anak itu tidak menjadi halangan kita untuk terus belajar. Sempat tidak mendapatkan restu saat 6 tahun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, akhirnya usaha keras rocker Judika Nalon Abadi Sihotang dalam mendapat restu dari orang tua Duma Riri Silalahi akhirnya membuahkan hasil yang manis. Bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Balige, Sumatera Utara, Judika dan Duma Riris melaksanakan pemberkatan nikah. Bagi Judika dan Duma, menggelar pesta secara besar-besaran bukan bermaksud untuk pamer. Namun hal ini justru ingin turut melestarikan budaya Batak, tempat dari mana keduanya berasal. Pasangan Judika dan Duma berencana untuk berbulan madu ke Paris. Namun hal ini sepertinya masih belum dapat terrealisasi dalam waktu dekat. Mengingat sejumlah jadwal manggung Judika sangatlah padat hingga penghujung tahun. Awak media seolah tak pernah mendengar kabar bahagia atas pernikahan pasangan selebritas Ramon Tungka dan Cory Sandriova.
Tiba-tiba saja tersiar kabar kalau Cory telah melahirkan buah cinta mereka. Dan dalam salah satu pemberitaan media online dikabarkan, ibunda Cory menolak mengomentari kelahiran Ganesha Tangshitungka. Menyikapi ini, Ramon menjelaskan, ia dan Cory tak pernah menyembunyikan pernikahan. Bahkan orang tua, keluarga, sejumlah teman dan kerabat turut hadir saat pernikahan mereka. Itu sih cuman gimmick doang, bukan gimmick ya, maksudnya kesalahpahaman karena memang ketika itu saya ada di situ bahwa jadi ketika dihubungin sama media, ibu tuh lagi nyetir ketika on the way ke rumah sakit. Ketika on the way ke rumah sakit ngeliat baby saya, jadi ibu yang kayak nanti jegrek, dan memang udah keburu naik duluan, dan ketika naik si media itu sempat ngobrol juga sama ibu, akhirnya hasilnya di media online jawabannya ibunya happy banget, sekarang lagi sama neneknya nih. Setelah berjodoh dalam sebuah sinetron, pasangan Teguh Wisnu Shiren Sungkar berencana mewujudkan perjodohan mereka dalam kehidupan nyata pada pertengahan November mendatang. Sejumlah prosesi sudah mereka lalui beberapa waktu lalu. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, pasangan Wisnu dan Shiren telah menggelar prosesi lamaran. Tiga tahun menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, Wisnu dan Shiren berencana menggelar pernikahan mereka dalam adat Aceh, di mana Wisnu berasal. Konsep pernikahannya kita temanya Indonesia, atau kita mix antara dari Wisnu adatnya sama dari aku. Sedangkan untuk berbulan madu, Shiren mengidamkan bulan madu ke Eropa. Namun Shiren menyerahkan sepenuhnya kepada Wisnu yang kelak akan menjadi imamnya dalam membina mahligai rumah tangga. Yang kini sudah mulai dilakukan jelang pernikahannya adalah menjaga stamina agar terlihat fit saat Wisnu mengikrarkan ijab kabul untuknya. Setelah setahun lebih menjalin asmara, putra artis senior Roy Martin, Gading Martin, dalam waktu dekat akan mempersunting artis Giselle dalam satu ikatan perkawinan. Sejak beberapa bulan lalu, Gading dan Giselle telah disibukkan dengan berbagai persiapan guna menyongsong hari yang akan bersejarah bagi keduanya dalam mencapai impian di masa mendatang. Pada dasarnya kan semua pernikahan emang nggak gampang dan nggak ada rumusnya juga, nggak ada kamusnya. Kita mesti gimana gitu. Jadi ya dihadapin aja, semua orang pasti ada ceritanya sendiri-sendiri gitu. Mudah-mudahan kita baik. Meski sempat merahasiakan tanggal pastinya, dalam satu kesempatan Roy Martin mengungkapkan Giselle akan resmi menjadi menantunya pada 14 September mendatang, setelah keduanya menjalani prosesi pernikahan di Pulau Dewata, Bali. Rencananya di Tirta Uluwatu di Bali, jadi emang di Tirta itu kan jadi suasananya kan tebing gitu ya. Jadi lebih santai, lebih mudah-mudahan bisa menikmatilah suasananya. Pemilihan Bali sebagai tempat pernikahan karena pulau eksotis itu dinilai menyajikan keintiman dan keromantisan bagi pengantin. Meski repot, Giselle mengaku santai dan sangat menikmati menjalani aneka macam persiapan. Persiapannya udah nih, tinggal sebulan lagi kurang nih, udah nggak nyampe. Jadi udah tinggal perintilan, undangannya belum dicetak sih, cuma mudah-mudahan kan kalau Senin nanti masuk, Senin 6 hari dicetaknya, ntar Senin depan udah bisa dibagi. Selain baju pengantin, Giselle menuturkan bahwa ia dan Gading belum melakukan persiapan hal-hal lain termasuk soal undangan. Meski begitu, baik Gading maupun Giselle amat berharap tak ingin mengundur jadwal hari bahagia yang telah mereka tetapkan. Nah ini sayangnya karena di Bali tempatnya memang terbatas gitu, jadi rencananya di Bali itu hanya akan ada sekitar 250 tamu. Jadi nanti buat yang mungkin nggak kebagian diundang di Bali, mungkin saya akan bikin di Jakarta mungkin seminggu atau 2 minggu setelahnya gitu. Jadi mudah-mudahan lancar sampai hari H. Mungkin ada orang bilang masih lama, tapi ternyata nggak berasa gitu.